Independence for... My God. So, 3 p.m. I can't... Shy, he needs a little pep talk before he comes out of the dressing room. Hey there. Just kind of... Oh, it jumped. Film ini menceritakan gadis yang bernama Avery, seorang yang perfeksionis, pintar, dan juga lugu, bisa dibilang jenius pokoknya. Avery ini punya pacar online bernama Casper. Suatu hari Casper memintanya untuk bertemu dan ingin menjalin hubungan ke tingkat yang lebih jauh. Maksudnya bercocok tanam. Nah, karena Avery ini nggak punya pengalaman sama sekali tentang bercocok tanam, jadi dia melakukan penelitian dan percobaan bercocok tanam buat eksperimen mempersiapkan dirinya, sekaligus buat lomba yang diadakan kampusnya. Kira-kira penelitian apa yang bakal dia lakukan? Baiklah, daripada penasaran, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan yang memperlihatkan kepintaran dan keperfeksionisan Avery. Dia memiliki IPK tertinggi dan sedang menempuh pendidikan di MIT. Namun dia tidak memiliki banyak teman. Bahkan dia tidak mau menghadiri prom night karena dia pikir STEMcom atau STEM Competition adalah promnya. Tahun ini STEMcom menantang Avery untuk merancang aplikasi yang bisa memecahkan masalah pribadi dalam hidupnya. Sepulang sekolah, Avery bertemu dengan sahabatnya Larson yang telah menjadi subjek eksperimennya sejak kecil. Meskipun dia tidak memiliki hasrat dalam sains, persahabatan mereka akhirnya harus berakhir setelah Larson mencoba untuk mempatuk bibirnya. Meski tidak memiliki daya tarik sama sekali dalam menjalin hubungan, ternyata Avery memiliki pacar jarak jauh yang bernama Casper yang ditemuinya di STEMcom kemarin. Ketika ditanya apakah dia membawanya ke prom sekolah, dia menjawab bahwa prom sama sekali bukan prioritasnya. Jadi Larson membujuknya untuk pergi ke pesta prom dengannya. Namun Avery tetap menolak. Di rumah saat Avery sedang melamun tentang betapa sempurnanya dirinya, tiba-tiba pacarnya video call. Pacarnya mengatakan bahwa dia ingin membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih jauh saat bertemu di STEMcom nanti. Avery pun panik dan dia segera mematikan laptopnya. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah perihal bermesraan, bobok bareng, dan bercocok tanam. Avery dibesarkan oleh 3 ibu, yaitu Zeus, Deb yang terkenal dengan seni legendarisnya, dan ibu bonus yang bernama Kim. Karena itu dia tidak memiliki siapapun untuk meminta nasihat tentang hal-hal dewasa dengan pria. Avery kemudian pergi ke ibunya yang bernama Zeus dan memberitahu tentang pacarnya. Dia juga mengatakan ia ingin membawa hubungannya ke tingkat bercocok tanam. Ibu Zeus pun menasehati seputar bercocok tanam dengan sang kekasih. Avery kembali ke kamarnya dan menyimpulkan bahwa dia akan membuat aplikasi pintar untuk membantunya menjadi ahli dalam hal-hal dewasa dan juga akan menggunakannya untuk panduan bercocok tanam bareng pacarnya nanti. Dia mulai memprogram AI dan algoritma. Dan tetapi dia menyadari bahwa dia membutuhkan beberapa eksperimen dan percobaan secara real. Keesokan harinya dia menghadiri kelas pendidikan perkembangbiakan manusia. Tetapi gurunya menolak untuk membantunya. Lalu Avery mendatangi ibunya Zeus untuk meminjam salinan buku 50 Shades of Grey dan buku serupa yang lainnya. Tapi ibunya menolak dan menyarankan untuk mengumpulkan data dari teman-temannya saja di sekolah. Avery pun akhirnya mengikuti saran ibunya tersebut. Dia mulai mewawancarai beberapa teman sekelasnya dari mulai cheerleader, binaragawan, mahasiswa teknik, namun mereka semua tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki kepentingan untuk melakukannya. Jadi mereka menyarankan untuk Avery berbicara dengan bintang sekolah, yaitu Danica Makulama. Sepulang sekolah, Avery bertemu dengan Danica. Dia memberi Avery banyak wawasan tentang hal-hal yang belum diketahui, termasuk preferensi ukuran tubuhnya, dan menyarankan agar dia mencari pasangan untuk berlatih. Keesokan harinya, Avery segera mendatangi Larson dan memintanya untuk berduaan dengannya setiap hari di rumahnya. Mendengar hal itu, Larson langsung membawa Avery keluar dari kelas dan menolak tawarannya. Namun Avery harus meyakinkannya dan menggoda dia sampai dia tidak bisa menolak dan setuju menjadi subjek eksperimennya lagi. My God. So, 3 p.m. Beberapa saat kemudian pasangan itu tiba di kamar Larson dan di mana diperintahkan untuk mengikuti protokol yang telah ditulis sebelumnya dalam sebuah makalah.
Sebelum mereka mulai, Larsen mengatakan bahwa kita harus melakukan hal-hal seperti itu berdasarkan cinta. Tapi April membantah dan mengatakan bahwa cinta dan hal-hal dewasa tidak saling berkaitan. Setelah itu dia memerintahkan Larsen untuk segera menyeruduknya. Dan dia pun langsung melakukannya. Kemudian Larsen memutar musik untuk membuat suasana menjadi lebih romantis dan mereka pun berpelukan sambil menikmati lagu tersebut. April meminta Larsen untuk memainkan tangannya. Dan untuk pertama kalinya April merasakan nikmat. Sampai akhirnya Larsen melewati batas dan April kaget dan langsung meninggalkan ruangan itu. Di rumah dia terus membangunkan algoritma untuk aplikasinya tersebut. Dan keesokan harinya April mewawancarai seorang seniman dan beberapa temannya untuk lebih memahami tentang sistem percocok tanaman. Setelah mengetahui lebih banyak tentang itu, dia pun mulai berhalusinasi tentang apapun yang dia lihat. Dan akhirnya dia kembali ke tempat Larsen untuk melihat dan menyentuh barangnya agar bisa mendapatkan pengalaman secara langsung. Seperti yang akan kita ketahui, Larsen pun mengizinkannya untuk melakukannya. Dan dia mulai memeriksa barangnya Larsen secara menyeluruh. Oh, you can't do that. Oh no, it's... it jumped. Tapi adegan tiba-tiba berpindah ke tempat Larsen yang berperan sebagai astronot yang siap lepas landas. Sementara April terus memompa bahan bakar ke pesawat ruang angkasa. Dan setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa terlepas landas dan Larsen berteriak bahagia. Kalian pasti tahu kan maksudnya itu apa? Dia kemudian menawarkan April untuk membalas budi, tapi April menolak dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus kembali untuk menganalisis data. Karena eksperimen hari ini berhasil. It's really sweet. April sadar jika ada beberapa data yang kurang, jadi dia mengunjungi Danica untuk mempelajari cara-cara menyentuh dirinya sendiri. Setelah paham, April pun pulang ke rumah dan langsung pergi ke kamar mandi, di mana dia menggunakan aliran air sebagai alat. Saat dia sedang bersenang-senang, tiba-tiba airnya menjadi lebih panas dan dia pun harus mengoleskan kompres dingin di antara apem lembutnya. Tiba-tiba Larsen menelpon dan mengatakan untuk tidak terlalu memikirkan teori. Biarkan itu terjadi secara alami. Tetapi April mengubah topik pembicaraan. Dia menyarankan agar mereka berbicara seru-seru di telepon. Larsen mencoba mengangkat beberapa topik, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya dia berbicara tentang tabel periodik dan hal-hal yang akan dicapai setelah lulus dari MIT. April pun menikmati topik itu sambil Larsen menyebutkan tentang STEMcom yang April menangkan. Tapi tiba-tiba April membayangkan seseorang muncul sambil memegang piala. 8 hari tersisa sebelum STEMcom dan April mencoba mewawancarai beberapa teman sekelas selama kelas matematika. Salah satunya adalah Frank. Dia berbicara tentang zona sensitif manusia dengan cara yang sangat spesifik. Sampai seorang wanita yang duduk di belakangnya yang bernama Marla menawarkan diri untuk membuktikan omongan Frank. Sampai akhirnya guru pun merasa terganggu dengan mereka. Tapi untungnya mereka bisa mengubah topik dewasa menjadi hal-hal matematika yang membuat guru itu malah jadi semakin senang. Dan sementara itu Marla terus melakukan pekerjaannya hingga mencapai puncak dan berteriak bahagia. Setelah kelas selesai, Larsen dan April bergegas ke suatu tempat untuk mempraktikkan apa yang telah dia temukan di kelas matematika. Here we go. Dan adegan pun berpindah ke Larsen yang menjadi seorang penggali terowongan yang warna-warni dan berwarna pink. Dia mulai menjelajahi terowongan sambil sesekali menyentuh dinding-dinding di sekitarnya. Tindakan ini memicu April sampai dia menemukan pintu yang memindahkan mereka ke adegan renang dan April menikmati momen itu. Dan setelah itu dia menemukan ide untuk nama aplikasinya yaitu Serapel. Larsen menawarkan April untuk ke tingkat yang selanjutnya. Namun April pun menolak dan mengatakan bahwa mereka harus siap tetap profesional dan tetap fokus pada eksperimen. Mendengar hal itu, Larsen pun sangat kecewa dan mengatakan bahwa pengalaman bercocok tanam harus dilakukan berdasarkan cinta, bukan penelitian. Namun April tetap membantah bahwa cinta tidak ada hubungannya dengan pengalaman bercocok tanam. April pun mengkombinasikan semua data dan akhirnya menyelesaikan aplikasi itu tepat waktu. Successful mission if we both enjoy it. Stimulating the clitoris is key. Do something.
Suatu malam sebelum STEMCOM, Larsen datang dan meminta April untuk pergi ke Museum Sains bersamanya. Tapi April menolaknya. Larsen mempertanyakan perasaan April terhadapnya, karena selama ini mereka telah banyak melakukan hal-hal bersama. Namun karena jawaban April sangat mengecewakan, Larsen pun memutuskan untuk pergi dari sana. Hey, Larson. Keesokan harinya April menyadari bahwa dia merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Larsen. Tetapi dia menyangkal perasaan itu. Dan singkat cerita, pacarnya Casper pun datang. Mereka segera menuju ke kamar hotel dan pasangan itu mulai melakukan hal-hal panduan dari aplikasinya. Namun April tidak mau menikmati momen itu seperti apa yang sudah dia lakukan dengan Larsen. Bahkan setelah mengikuti semua petunjuk, tidak lama kemudian dia memutuskan untuk pergi dari kamar hotel. Akhirnya April menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Larsen. Dan keesokan paginya April membatalkan presentasinya karena dia tahu bahwa aplikasi tidak bekerja untuknya. Jadi dia berjalan keluar dari panggung sambil menangis. Hal ini pun menyebabkan dia didiskualifikasi dan Casper secara otomatis menjadi pemenang kompetisi tersebut. Malam itu dia mengunjungi Larsen. Namun ternyata Larsen sudah muak dan gak mau lagi di-ghosting oleh April. Larsen juga mengatakan bahwa April tidak pernah peduli dengan perasaannya. Dan setelah itu Larsen pun mengusir April. Dia kemudian melihat kembali wawancara yang dilakukan. Dan akhirnya percaya bahwa cinta dan bercocok tanam sebenarnya saling terikat. Keesokan harinya Ibu Kim datang ke kamarnya, menyarankan dia untuk jujur saja pada Larsen. April pun langsung menemui Larsen yang sedang berlatih musik. Dia mengakui bahwa pendapatnya tentang cinta dan bercocok tanam itu benar. Namun tindakan April justru membuat Larsen malu dan dia pun langsung meninggalkannya. Akhirnya April mengungkapkan perasaannya pada Larsen. Tetapi sudah terlambat karena Larsen sudah terlanjur suka dengan perempuan lain. Dan April pun mengajaknya untuk pergi ke prom bersama, tapi Larsen malah menolak. Avery, I gotta go. I'll walk with you, Larson. I love you. Sambil menangis, April didekati oleh seorang guru yang memberinya pelajaran hidup, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. I got a few good ones in me. And sometimes a person or friendship is just part of the journey. Stay safe. Di malam prom, Larsen terlihat menari dengan gebetannya, sementara April hanya bisa mengamati dari kejauhan. Tapi kali ini dia menyadari bahwa cinta tidak harus memiliki. Dan dia cukup bahagia melihat Larsen bahagia dan film pun tamat. Ya, penyesalan memang selalu datang terlambat. Jadi jangan pernah sia-siakan orang yang mencintaimu. Orang yang mencintai itu maksudnya nggak harus pacar. Bisa saja keluarga, ibu, ayah, adik, kakak, dan yang lainnya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk mereka sebelum terlambat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.